Hmm, kalau ya ada keputusan LPJK akan dirubah, regulasinya lain. Di sini ya kebetulan ada Pak Didit bisa bisa memberikan tambahan. Tapi yang paling kita dekat ini bulan Oktober. Kira-kira kalau Bapak Ibu semua yang sudah mengajukan permohonan, kalau bisa kita bilang namanya SKA BED 1. Nah, SKA BED 1 kita nggak kerasa udah di bulan Oktober ini sebaiknya kita udah bisa mulai kepengurusan perpanjangan. Karena oh ini jelas ya suaranya Bapak-bapak, Ibu-ibu? Halo? Jelas ya? Halo? Ya. Ya, jelas kok. Jelas. Ya. Kadang-kadang aja. Itu koneksi internet nih kayaknya nih. Nah, termasuk sebenarnya koneksi internet bukan dari kita di sini juga, tapi di masing-masing sih. Kadang-kadang kalau misalnya putus mungkin di lokasinya sendiri masing-masing. Nah, balik lagi. Jadi di bulan setelah kita hitung-hitung di waktu sebentar ya, ini baru ada 13. Kayaknya kita mulai aja kayaknya ya. Gimana? Ya, mulai aja ya. Oke, sambil jalan aja. Sambil jalan aja ya. Oke, ya. Oke. Ya. Ini dari Komisi Keprofesian 2018 sampai 2020. Nah, selama di bawah bersama Ibu Deti kita ada 2 batch pengurusan SKA. Nah, ini 17 orang 2018 sampai 2020, 3 utama, 13 madya, 1 pertama. Dari kita sendiri ada 28 peserta pemilik SKA. Nah, udah gitu kemarin yang ada satu kegiatan, sebenarnya ini beralasan juga kegiatan yang kita kemarin ada workshop SKA, bukan workshop SKA, ada seminar yang kumnya cukup besar ya, yang diadakan HDI Pusat itu sebenarnya buat PPKB. Karena program pengembangan keprofesian berkelanjutan. Nah, ini sebenarnya beralasan juga kalau dari ini untuk kita bahas, karena di bulan yang tadi saya bahas, sambung lagi ke hal yang tadi yang saya cerita, untuk batch 1 itu, kalau di situ kita lihat bulan Maret itu habis masa SKA-nya. Jadi, kalau pernah kita bicarakan, kita sendiri ya, kita pernah diskusikan, sebaiknya perpanjangan itu di bulan Oktober untuk mengejar selesainya SKA perpanjangan di bulan Maret, karena pertimbangannya adalah bulan Maret itu banyak lelang atau apapun. Nah, ternyata ini untuk kejadian saya sendiri, SKA saya itu kemarin kumnya kurang, tapi bersyukurnya ada acara kemarin seminar, sehingga dengan nilai kum yang cukup besar, kita bisa mengejar syarat SKA syarat kum 120. Nah, volume 1 sampai volume 4, saya sih sampai hanya ikut volume 3 ya, kalau misalnya. Nah, udah gitu, di bulan perpanjangan SKA pemohon baru, jadi kita akan mempersiapkan sekitar bulan Oktober, kita akan merencanakan untuk persiapan perpanjangan dan pemohon baru SKA. Untuk perpanjangan, ya masing-masing kita persiapkan adalah mengisi program pengembangan keprofesian berkelanjutan, mengisi kumnya. Nah, mungkin kalau di sini ada yang belum mengisi, mungkin bisa nanti bisa kontak pribadi ke saya atau ke barengan saya sama Pak Didit akan coba bantu. Tapi setahu saya dari obrolan kita di grup, sepertinya semua peserta sudah pada mengisi PPKB-nya. Belum. Ya, ada ini. Kalau saya belum, Pak. Oh, belum. Saya kemarin udah bahas sama Pak Didit, katanya bakal dibantu. Pokoknya Pak, pokoknya kalau bisa nih sekitar Oktober Pak, kita tuh. Jadi sebelum Oktober lah kita udah ngisi. Dan sebenarnya ya ini yang kita udah pernah tektokan, kita bahas di grup WhatsApp. Jadi
sebenarnya sebaiknya kita nilai kum tuh harusnya lebih daripada dari yang diminta 120 itu, karena yang kita khawatirkan nggak semua yang kita input itu ternyata di ACC sama LPJK. Tetapi untuk info, kegiatan dari HDI Pusat kemarin seharusnya kuat ya, maksudnya maksudnya kekuatannya bagus gitu. Tapi kan sebenarnya saya mengisi kebanyakan itu kegiatan yang tidak terdaftar sebenarnya saya sendiri pun gitu. Saya coba, cuman mungkin kita akan tetap kemarin dengan kum yang cukup besar 5 plus 25 30 itu mungkin bakal lebih gitu. Dan saya tetap akan tambah-tambah lagi, semoga kita tidak akan lewat gitu dari 120 ini. Nah, dari pelajaran kemarin, nah sebenarnya sih gini, kalau saya lihat nih batch 2, batch 3 sebenarnya dengan acara kemarin itu sangat diuntungkan menurut saya. Jadi artinya dia udah nabung kum cukup tinggi gitu. Tinggal tambahin aja gitu sebenarnya. Ya. Nah, interupsi sebentar. Ya boleh Pak. Ya. Pak Ari, ya. Kita kan ini 30 menit itu diberi waktu untuk isu-isu ya. Nah ini hanya salah satu ya. Iya, salah satu. Oke. Saya coba supaya semuanya responnya bisa bersama ya, ada respon. Coba ininya dulu outline-nya apa aja nih target kita pembicaraan 30 menit ini. Masalah ini ya, masalah PPKB, masalah apa lagi, nanti kita jadi kebagian waktunya semua nih. Oh boleh Pak. Jadi saya, ya nggak apa-apa, saya nggak akan ngomong panjang, habis ini selesai dikit lagi. Nah, ke depannya, ini yang pernah dengar dari satu pertemuan dengan LPJK, minimal sebenarnya setiap tahun itu kita punya 41 nilai kum di setiap kegiatan. Nah, asosiasi ini harusnya memfasilitasi. Ya semoga, dan sebenarnya kegiatan-kegiatan dari misalnya dari jadi dosen tamu ataupun jadi juri atau apapun kegiatan yang tercatat sesuai dengan PPKB itu kita tetap kita jalankan, dan asosiasi akan harusnya mengadakan beberapa kegiatan yang dengan nilai kum yang baik gitu, yang bagus, nilai kum supaya kita bisa mengumpulkan kum. Nah, jadi isunya sebenarnya yang saya mau share di komisi ini adalah bagaimana kita pertama adalah rencana kita perpanjangan dan permohonan baru, dan kegiatan PPKB juga sebenarnya sih ini yang menjadi isu baru sebenarnya, karena seperti tadi yang dibahas di sambutan dari Ketua LPJK itu adalah yang kita belum dapat adalah info perpanjangan dengan kita input dengan full online. Dan itu yang saya tahu, gitu ya Pak Didit ya, yang saya dengar. Ya. Oke. Jadi dari peserta di komisi ini, apakah ada pertanyaan, usulan atau apapun yang bisa kita tampung di komisi profesi ini? Oke, Pak Ketua, mohon izin ya. Ya. Mungkin saya sedikit kasih gambaran ya. Iya. Jadi memang di masa perpanjangan yang ber-SK ini, mohon maaf nih yang anggota yang lain yang di komisi ini apakah semua sudah ber-SK atau bagaimana ya? Kalau misalkan yang baru mungkin ada pertanyaan dulu atau mungkin masih bingung ya? Boleh, ada yang masih mungkin jadi yang emang belum. Jadi saat ini HDI itu sudah memiliki suatu kegiatan sertifikasi keahlian, dan itu sudah resmi dan legal. Maka untuk anggota baru silakan mengajukan keprofesiannya seperti apa. Nah ini nanti yang seperti yang sudah disampaikan sama Pak Ari tadi, bahwa PPKB ini adalah materi baru ya untuk perpanjangan. Mungkin materi baru yang secara online, di mana kegiatannya ini adalah kegiatan keprofesian. Dia beraktivitas sebagai profesi seperti apa. Nah itu bisa dalam bentuk proyek, bisa dalam bentuk seminar. Nah, itu ada 2 poin. Poin yang pertama adalah untuk mendapatkan kum saja, itu bisa dengan berupa sertifikat yang sudah didaftarkan ke LPJK. Mungkin tadi yang sudah disampaikan sama Pak Ketut, bahwa kita akan mencoba koordinasi dengan LPJK, bagaimana caranya supaya kegiatan selama periode ke depan terdaftar di LPJK, itu satu.
Yang kedua, untuk mendapatkan KUM yang lebih besar sampai 25, ini ada semacam pembuatan makalah pembelajaran selama berprofesi. Nah, mungkin itu tambahan saya, Pak Ketua. Enggak, silakan lanjut. Ya, terima kasih Pak Didit atas tambahannya. Interupsi. Ya, boleh. Ini sudah tim setiap komisi melaporkan hasilnya ya. Ya. Siapa yang mentoleransi di sini sudah ada? Otomatis Bapak toleransi. Saya sendiri. Oke. Saya sendiri akan mencatat. Ya, silakan. Lanjut. Ada untuk peserta ada satu tambahan isu atau apapun. Ya. Pak Ari. Ya. Ya, mohon maaf saya baru gabung karena barusan invite-nya kayaknya ada kesalahan teknis. Ada masalah ya. Ya. Ya, jadi mohon maaf kalau saya sampaikan berikut tadi sudah disampaikan oleh Pak Didit. Cuman ini penting saja mungkin diusulkan mengenai proses SKA. Oke. Oke, ya. Saya mohon maaf sekali lagi kalau tadi sudah disampaikan Pak Didit, karena memang pembicaraannya juga pernah disampaikan di pembicaraan informal. Ya. Maksud saya adalah apakah kepengurusan SKA ini yang bisa dilakukan oleh di Jawa Barat dengan LPJK. Disampaikan bahwa LPJK sendiri kan akan berakhir pada Desember ini. Ya. Mudah-mudahan berikutnya masih bisa kita, maksud saya sebetulnya kan kita punya liang bagus dengan LPJK daerah, dengan tadi ada Pak Wahyu sendiri, lalu di LPJK di Wakil Ketua 2 juga ada Pak Imam Mansuri, mantan rektor saya gitu dan seterusnya. Tapi mudah-mudahan link itu masih kita pertahankan. Artinya gini, saya bahwa melihat sudah lama bahwa HDI cabang itu boleh atau juga asosiasi daerah itu boleh mengadakan SKA. Jadi sekali lagi mohon maaf tadi sudah sampaikan Pak Didit, tentu tidak, kalau enggak saya akan teruskan nih. Belum. Baik, terima kasih, maaf. Jadi apakah langkah itu bisa dilakukan? Kalau saya pernah bicara dengan Bu Deti sebagai ketua kemarin, itu sebetulnya syarat-syarat yang diajukan oleh LPJK daerah itu sudah disiapkan, seperti domisili dan segala macam sudah disiapkan. Tinggal terkendala dengan pada saat itu terkendala adalah memang HDI masih belum diakui pada saat itu. Tapi kan sekarang kan sudah berjalan, tetapi kabarnya itu admin untuk keseluruhan perusahaan itu masih di Parohadi. Nah ini kan sebetulnya mohon maaf gitu kan. Jadi sebetulnya kan ada semacam dominasi gitu kan. Padahal sebetulnya kita sebagai Jawa Barat kan mestinya kita sudah punya asesor, sudah ada Pak Didit sendiri, sudah ada Pak Edi sendiri di sini yang bisa dilakukan. Memang hanya untuk Pratama dan Madya. Kalau utama kan tetap ke pusat. Nah, langkah ini bisa kita lakukan nggak gitu kan di pengurusan berikutnya atau menjadi amanah pengurusan berikutnya karena langkahnya sudah berjalan gitu. Sayang kalau tidak diteruskan. Mungkin saya terima kasih. Baik. Yang lain. Pak Ketua. Ya. Saya usul dikit deh. Boleh. Bagaimana kalau program poin-poin yang menjadi programnya dimunculkan dulu, sehingga pembicaraan kita itu tidak sporadis atau tidak masuk ke dalam konteks yang lebih istilahnya tidak masuk ke materi utama gitu, tetapi lebih kepada bagaimana strategi-strategi. Kan yang barusan dibicarakan hanya baru satu yang kaitannya dengan SKA. Berarti nanti ada program yang terkait dengan SKA gitu kan? Nanti yang program apa lagi gitu? Saya kira itu yang penting mungkin. Ya, isu-isunya dulu. Pak Ketua, maaf. Ini boleh saya menjawab yang disampaikan sama Pak Adang dengan Pak Anwar ya? Memang betul. Ke depan LPJK itu akan melebur jadi satu di pusat nasional, tidak ada lagi di cabang. Cuman yang dipersiapkan tadi sama Pak Ketua Umum itu adalah persiapan untuk LSP. LSP ini adalah lembaga sertifikasi profesi
yang spesifik seperti bidang kita, desain interior. Nah, cara untuk menjadi LSP, kita harus meregistrasi pulang ke pusat, ke PUPR. Nah, ini yang dijalankan sama Pak Rohadi saat ini dengan tim ya, menembus ke PUPR. Nah, mungkin itu Pak Anwar. Nah, ke depan setelah Desember itu menjadi lebur jadi satu, LPJK itu di pusat, tidak ada lagi di daerah. Nah, ini akan menjadi kepengurusan asosiasi profesi itu sendiri. Jadi LSP. Nah, itu Pak. Nah, mungkin nanti regulasinya juga akan berubah, Pak. Mungkin itu Pak informasi selama saya di kepengurusan mungkin itu ya. Pak itu gitu ya, Pak itu ya. Ya, betul. Ya. Jadi makasih. Sama-sama. Terima kasih Pak Dit. Jadi sebenarnya mungkin waktu meeting ini sesudah kongres luar biasa ya Pak Didit, kalau nggak salah yang saya ingat Pak Didit. Itu hari kedua saya mungkin saya nggak hadir ya di hari itu. Tapi memang ini yang jadi satu isu adalah proses itu akan menjadi LSP sendiri, lembaga sertifikasi. Nah, secara mekanisme dan secara regulasinya kita pelajari. Gitu. Tapi ini sebenarnya ada satu topik di mana proses perpanjangan itu mungkin tidak akan banyak berkas fisik lagi ya Pak Didit ya, karena dimulai dari Siki aja kemarin terakhir itu input Excel yang kita input filenya ke LPJK gitu. Oke. Baik. Saya mungkin saya tegaskan lagi ya. Itu Pak. kan isu-isu ya Pak ya. Oke. Sekarang program kita bagaimana gitu. Oke. Untuk itu mungkin ada pelatihan, mungkin ada semacam pengarahan atau apa. Gitu. Oke. Jadi isu kan yang sudah saya tangkap ini ada dua kan ya. Satu isu SKA yang kaitannya dengan PPKB dan sebagainya. Yang kedua yang kaitannya dengan pembubaran LPJK. Nah itu kan perlu strategi itu dari program HDI bagaimana begitu. Apakah ada pelatihan atau apa gitu. Oke. Coba saya menjawab dulu Pak. Jadi ceritanya begini. Dari pelajaran yang kemarin, sebenarnya kita agak pada saat kita buka perpanjangan di Oktober ini, kita itu agak kayak dikejar deadline untuk ngumpulin KUM. Nah, bersyukurnya tuh pusat itu ada workshop, ada seminar yang dengan nilai KUM yang cukup besar dan ada pembelajaran mandiri. Nah, ini jadi pelajaran bagi kita di HDI Jabar sendiri. Kita harus memiliki event ataupun seminar yang bermuatan KUM. Dan dari kita sendiri berusaha untuk mendaftarkan kegiatan itu ke LPJK supaya kita menjadi kegiatan terdaftar. Begitu. Dan untuk yang regulasi apapun, kita sebelum itu dilakukan kepada para peserta dan para peserta di cabang ini, kita harus seperti ada workshopnya. Jadi memperkenalkan regulasi baru, itu yang kita harus menjelaskan ke para pemilik SKA. Gitu. Itu yang gambaran program ke depan. Boleh menambahkan Pak Ketua? Ya, boleh. Nah, salah satu lagi isu ke depan itu adalah kita sering ditanya ya di perjalanan kita berprofesi itu ditanya standarisasi profesi desain interior itu seperti apa. Misalkan V-desainnya kita bagaimana. Nah, itu penting ya. Karena ini tuh harus disampaikan juga ke PUPR mengenai standarisasi ini. Nah, mungkin ini bisa jadi isu ya. Oke, terima kasih Pak Ketua. Terima kasih Pak. Baik, mohon izin dulu Pak Ketua. Ya. Jadi menyambut Pak Aris. Jadi kita di sini di komisi mengusulkan aja beberapa kegiatan yang bisa belum ada pengurus yang lama, Pak Didit pengurus lama, pengurus yang baru kan juga belum tentu Pak Didit atau Pak Didit pasti ya kalau terpilih menjadi ketua mendatang. Baik, maksud saya gini, sebenarnya bukan hanya sekedar isu, tapi beberapa hal yang
yang bisa kita titipkan menjadi program bidang keprofesian di pengurus mendatang. Tadi masalah SKA, apakah Jabar dengan pengurusan LSP nanti mendatang, apakah bisa ngurus sendiri? Ya, itu jadi usulan, Pak. Putus, Pak Anwar, kayak koneksinya ya. Coba apalagi yang lain, ininya dulu, outline-nya dulu, yang apa di luar tadi masalah SKA kaitan dengan PPKB dan juga yang dari Anwar itu, apakah ke depan cabang sudah bisa mengakses anggotanya sendiri. Nah itu kan yang bisa nanti kita sampaikan ke pusat itu. Terus ada lagi kan banyak sekali kalau keprofesian sebetulnya. Salah satunya ini Pak Edi, mengenai undang jasa konstruksi, kita juga harus dari keanggotaan ya harus memahami undang-undang jasa konstruksi terkait dengan profesi kita. Contohnya pada saat kita bermasalah, nah itu payung hukumnya seperti apa di jasa konstruksi ini. Kemudian pada saat kita merencanakan sesuatu, nah ini regulasinya bagaimana. Nah ini juga harus menjadi pegangan kita dalam berprofesi, mungkin gitu Pak ya. Ya. Artinya gini Pak, maaf, memang ini kan kaitannya selalu kita nih antara cabang, semua cabang Jawa Barat, Jawa Timur, kaitannya dengan pusat, ya. Nah, jadi intinya dari pertanyaan Pak Anwar juga tadi ya masalah mengakses anggotanya, ini jadi harus lebih jelas pusat itu mana wilayah daripada yang diputuskan oleh pusat, mana yang oleh cabang-cabang. Ya. Nah, seperti itu. Kayak tadi yang Pak Didit tentunya harusnya kita mendapat informasi mengenai Undang-Undang Jasa Konstruksi itu dari sosialisasi dari pusat ke cabang-cabang. Ya. Tapi nggak apa-apa pada saat cabang pusat sibuk atau belum konsen ke situ, kita usulkan. Ya, seperti ini boleh nanti dilaporkan bahwa ini penting ya sosialisasi untuk mengenai Undang-Undang Jasa Konstruksi ini buat semua anggota HDII, semua cabang. Seperti itu mungkin ya. Silakan mungkin ada yang lain. Ada usulan lagi. Tuh. Ya mungkin tadi saya terputus. Maafan Pak. Ya. Ini kan kaitannya dengan pencapaian juga jumlah tadi kan kita nggak banyak. Tadi juga disampaikan Pak Hadi, ya ber-SKA-nya harus segera. Saya juga nggak yakin di anggota komisi ini mungkin yang ber-SKA kan cuma berapa orang, saya juga belum. Nah ini artinya kan tadi kaitan dengan yang disampaikan Pak Adang, apakah ada kegiatan program pelatihan untuk mendorong anggota HDI Jabar untuk mendapatkan SKA-nya. Dan saya masih ingat gitu yang sampaikan Pak Pribadi pada saat beliau masih asesor di pusat dulu, minimal pasti Madya dapat gitu, nggak mungkin gitu nggak dapat gitu kan, apalagi Jawa Barat gitu kan ya. Nah ini kan potensi yang sangat besar. Sementara dari zaman saya dulu itu hanya kurang dari 10 orang, hanya 9 orang, sekarang 23 kan nambahnya kan cuma 2-3 kali lipat gitu, cuma 3 kali lipat. Percepatnya kan lambat banget, apalagi dengan permasalahan kemarin. Yang mudah-mudahan dengan selesainya urusan hukumnya HDI dengan LPJK dan seterusnya, ini bisa percepatan, ini bisa berjalan. Jadi selaras di pusat juga demikian, Jabar juga demikian. Kira-kira gitu Pak Ari, terima kasih. Iya, terima kasih Pak Anwar. Tapi dari ya sebenarnya itu PR bagi kita juga ya. Atau saya tidak tahu dari para profesi ini bagaimana dengan respon dengan karena dengan respon dengan harus memiliki SKA gitu. Sebenarnya sih yang saya tahu itu karena regulasi juga ya, karena proyek-proyek itu yang dengan klasifikasi tertentu selain proyek pemerintah itu dibutuhkan profesi desainer itu dibutuhkan SKA. Misalnya BUMN, di luar BUMN juga mungkin ada beberapa perusahaan-perusahaan seperti bank atau apapun yang membutuhkan desainer itu harus memiliki SKA. Nah, namun mungkin sosialisasi ini yang mungkin PR bagi kita dari pusat pun ataupun dari cabang sehingga semua para profesi ini akan lebih mengingini memiliki SKA.
Karena memang sebenarnya gini, ini juga jadi satu bukan kekurangan, tapi dari pelajaran dari kita kemarin, sebenarnya kita sudah berusaha untuk menginfokan untuk kita mengadakan untuk pemohon baru untuk pemberian SKA. Tapi dari pelajaran dari evaluasi kita berapa kali ini dari batch 2 dan batch 3, ternyata yang mengajukan itu pun tidak banyak gitu. Dan memang ini saya secara syarat juga memang kita lagi saya suka bertanya sama baik lagi tentang kalau pemohon ini yang saya tahu infonya adalah minimal dia 2 tahun menjadi anggota asosiasi ini gitu, HDI. Nah, mungkin salah satu regulasi dan syarat-syarat ini mungkin yang cukup banyak yang memang cukup berat ya, atau apapun saya tidak tahu gitu. Tapi yang saya lihat dari 2 kali batch itu kita sudah berusaha menginfo banyak orang, tapi baru dapat ya mungkin pas pada saat mengajukan permohonan 20 gitu, ikut workshop 20 orang, tapi ternyata pas lagi sedang jalan yang lolos itu mungkin hanya setengahnya atau 10 gitu, 9 gitu. Nah, itu yang pernah saya bahas juga, apakah karena formatnya... Karena ini cuma 17 detik lagi ya. Saya potong ya dikit ya. Jadi ya, program kita apa gitu untuk mengatasi itu. Ya, yang berikutnya adalah yang paling penting lagi adalah bagaimana sikap kita melindungi orang